teman-temannya yang lain. Nah, pertemuan sekarang kita bakal ngebahas tentang tiga materi lagi tentang vektor, yaitu yang pertama vektor satuan, terus kesamaan vektor, dan yang terakhir itu operasi penjumlahan vektor. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita review dulu nih materi yang 2 minggu sebelumnya, yaitu tentang pengertian vektor, terus cara menyatakan vektor, sama modulus dari vektor atau panjang vektor. Oke, vektor itu apa sih? Ada yang masih ingat pengertiannya? Vektor adalah yang masih ingat? Ya, ada yang masih ingat nggak vektor itu apa? Garis yang memiliki arah. Ya, vektor adalah satuan yang memiliki besaran dan arah ya. Nah, jadi vektor itu kan bisa digambarkan di ruang 2 atau ruang 3 ya. Nah, di ruang 2 misalkan dari titik 0,0 sampai ke titik A. Begini. Nah, berarti ini namanya vektor apa nih? 0,0 sampai ke titik A. Ya, vektor OA ditulisnya O besar, A besar, ada tanda topinya gitu ya, pakai tanda panah. Atau ini kan kita mulai dari titik 0,0 nih sampai ke titik A, bisa juga ditulis pakai huruf A kecil. Jadi vektor basis A kayak gitu. Nah, oke. Sekarang kalau misalkan vektornya itu dari titik apa ya, M ke titik N, itu berarti namanya vektor apa? Dari titik M ke titik N, berarti namanya vektor ya, vektor M, N. Oke. Titik M ini sebagai dinamakan dengan titik mulainya itu namanya titik apa? Sebagai titik pusat, Bu. Titik pusat atau titik apa? Titik pangkal ya. Terus yang asal. Yang ujungnya itu namanya titik ujung. Oke, nah sekarang kita ke cara menyatakan vektor. Ada berapa cara menyatakan vektor? Yang masih ingat? Vektor kolom ya. Vektor kolom itu yang ke bawah dinyatakannya X1, Y1, Z1 misalkan. Terus ada juga vektor baris. Kalau vektor baris itu yang ke samping, X1, Y1, Z1. Sama yang terakhir ada vektor basis. Vektor basis itu biasanya ditambahin I, J, K. Jadi X1I ditambah Y1J ditambah Z1K. Kayak gitu ya. Oke. Nah, selain itu, kalau misalkan ada kayak gini, dari titik M, koordinatnya X1, Y1. Terus titik N, koordinatnya X2, Y2. Berarti vektor MN itu berapa? Gimana caranya? M-nya itu titiknya di X1, Y1, N-nya di X2, Y2. Berarti vektor MN ada yang mau jawab? N kurang M. N kurang M ya.
vektor basis N dikurang vektor basis M. Berarti cara nyarinya adalah X2Y2 dikurang X1Y1. Gitu. Terus kalau ditanyainnya panjang vektor, cara nyarinya panjang vektor atau modulus vektor. Rumusnya adalah akar X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. ya, kalau misalkan A-nya itu X1Y1, berarti si modulus dari A-nya adalah akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Kayak gitu ya. Itu sekilas review tentang materi di 2 minggu sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang vektor satuan. Nah, vektor satuan ini juga sempat dibahas di video yang udah Ibu kasih. Apa coba? Vektor satuan adalah, ada yang masih ingat? Yang masih ingat pengertian dari vektor satuan? Yang mau jawab? Lupa lagi? Oke. Nah, vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya itu satu satuan. Maksudnya kayak gimana sih satu satuan? Oke, kita next ke salah satu contoh dari vektor satuan. Nah, di video sebelumnya juga udah dijelaskan kalau salah satu contoh dari vektor satuan adalah vektor basis. Nah, vektor basis itu adalah vektor satuan atau vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu-sumbu koordinat. Kayak gitu. Nah, vektor basis yang searah dengan sumbu X itu vektor I biasanya dinamakannya. Terus kalau yang searah dengan sumbu Y, namanya vektor apa? Vektor J. Kalau yang searah dengan sumbu Y? K. Ya, K. Vektor J. Oke. Nah, maksudnya satu satuan itu seperti apa? Oke, kita lihat di sini ya. Ada sumbu koordinat. Yang ke kanan kiri itu X, yang ke atas bawah itu Y. Nah, maksudnya satu satuan adalah kan kalau di sumbu itu biasanya ada skala-skalanya ya. Misalkan dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya itu biasanya panjangnya harus sama. Nah, yang dinamakan satu satuan adalah satu kotak kayak gini nih. Dari 0 ke 1 misalkan, atau 1 ke 2, pokoknya satu kotak, satu skala di sumbu koordinat. Kayak gitu. Nah, berarti yang ini karena panjangnya satu kotak dan searah dengan sumbu X, ini dinamakan vektor I. Yang ke atas dinamakan vektor J. Ya. Oke. Nah, kalau tadi itu vektor satuan yang searah dengan sumbu-sumbu koordinat. Sekarang kita bakal menentukan vektor satuan yang searah dengan suatu vektor tertentu. Oke, misalkan ada vektor A, panjangnya adalah modulus dari A atau mutlak dari A. Misalkan ini ya, yang ini dari 0,0 sampai ke titik negatif 1,1. Nah, misalkan vektor satuannya itu kita notasikan dengan P kecil, ada topinya, sebagai vektor satuan dari A. Jadi ada, kan tadi satu satuan itu panjangnya satu kotak ya. Panjangnya satu kotak, tapi searah dengan vektor A-nya. Jadi kurang lebih segini. Nah, kurang lebih panjangnya itu segini. Oke, ini kayak gini. Ini dinamakan vektor satuan P yang searah dengan vektor A. Kayak gitu. Cara nyarinya gimana sih? Cara nyarinya adalah P sama dengan 1 per modulus vektor A dikali vektor A. Kan modulus itu biasanya dia hasilnya dalam suatu nilai ya, besaran biasa atau suatu bilangan biasa. Nah,
Terus kalau misalkan 1 dikali sesuatu, itu biasanya hasilnya sesuatu itu. Makanya di sini bisa disederhanakan jadi vektor A dibagi mutlak dari vektor A atau modulus dari vektor A, kayak gitu. Ini rumus buat mencari vektor satuan yang searah dengan suatu vektor tertentu, kayak gitu. Kita lihat contoh soalnya yang pertama. Katanya tentukan vektor satuan yang searah dengan vektor C negatif 2, 1, 2. Berarti kalau kita masukin ke rumusnya, jadinya adalah 1 per modulus vektor C dikali vektor C. Berarti jadinya 1 per modulus vektor C itu akar dari negatif 2 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan dikali vektor C-nya. Ini vektor C-nya min 2, 1, 2. Oke, kita operasikan yang di dalam akarnya. Berarti jadinya 1 per akar dari 4 tambah 1 tambah 4 dikali vektor C-nya min 2, 1, 2. Dioperasikan lagi, jadinya 1 per akar 9 dikali vektor C. Berarti vektor satuannya adalah 1 per 3 dikali vektor C. Nah, si 1 per 3 ini merupakan skalar atau bilangan biasa. Kalau bilangan biasa dikali dengan vektor, itu si bilangannya dikali ke X, dikali ke Y, sama dikali ke Z. Kayak gitu. Jadinya vektor P-nya adalah 1/3 dikali negatif 2, hasilnya min 2 per 3. 1/3 kali 1, 1/3, 1/3 kali 2 itu 2 per 3. Jadi vektor P-nya adalah min 2 per 3, 1 per 3, sama 2 per 3. Kayak gitu. Ini vektor satuan untuk vektor C. Kayak gitu. Contoh soal yang kedua. Diketahui titik D itu min 10,9 dan titik E itu min 7,5. Nah, tentukan vektor satuan yang searah dengan vektor DE. Berarti kita cari dulu nih vektor DE-nya berapa, terus cari si vektor satuannya berapa. So, silakan dicoba dulu sendiri, cari dulu vektor DE. Setelah itu cari vektor satuan yang searah dengan DE. Ibu kasih waktu 3 menit ya buat ngerjainnya. Silakan coba dikerjakan.
Oke, ada yang udah nemu hasilnya? Udah, Bu. Udah? Berapa? 3/5 sama min 4/5. Oke. Pertama cari dulu DE-nya ya. Cara nyari DE-nya. Diapain? Cara nyari vektor DE adalah vektor basis E dikurang vektor basis D. Berarti min 7 dikurang negatif 10 sama 5 dikurang 9 ya. Oke, jadinya min 7 dikurang 10 berarti min, ketemu min itu plus, berarti min 7 tambah 10 hasilnya 3. Terus 5 dikurang 9, hasilnya negatif 4. Oke, ini vektor DE-nya. Nah, sekarang berarti titik vektor satuannya atau vektor P-nya adalah vektor DE dibagi panjang vektor DE. Berarti jadinya adalah 3 negatif 4 dibagi akar dari 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Berarti jadi 3 negatif 4 dibagi akar dari 9 tambah 16. Jadinya 3 negatif 4 dibagi akar 25. Berarti 3 negatif 4 dibagi 5. Gitu. Jadi P-nya adalah 3/5 sama negatif 4/5. Itu vektor P-nya ya. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu dari sini? Kalau nggak ada, kita next ke contoh soal yang ketiga. Oke. Contoh soal yang ketiga itu adalah diketahui vektor vektor OA yang panjangnya 39 satuan dan arahnya sama dengan vektor N, yaitu 5i tambah 12j. Nah, nyatakan vektor OA dalam vektor kolom. Ini tuh pakai vektor satuan juga ya. Ilustrasinya adalah misalkan ada sumbu koordinat nih. Terus vektor OA itu berarti kita mulai dari 0,0 sampai ke suatu titik A. Ya. Nah, katanya si vektor OA ini searah dengan vektor N. Berarti ada vektor N sini yang besarnya itu 5i tambah 12j. Berarti kalau misalkan 5i tambah 12j, koordinatnya ada di mana? Koordinat titik N ya. 5i tambah 12j. Berarti X-nya itu ada di 5 ya. Terus Y-nya ada di ada di 12. Oke. Nah, sekarang cara nyari si koordinat dari vektor N-nya itu berarti pakai vektor satuan. Karena searah berarti ada satu vektor satuan yang searah dengan OA dan N. Oke, misalkan ini P ya. Oke. Nah, berarti kita cari dulu si vektor P yang searah dengan vektor N. Setelah itu, buat cari vektor OA-nya, nanti setelah ketemu vektor P, kita kalikan dengan panjang vektor OA. Nah, vektor P adalah vektor N dibagi mutlak atau modulus dari vektor N. Berarti jadinya 1/5 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikali vektor N-nya 5, 12 ya. Berarti jadinya 1/169 dikali vektor 5, 12. Berarti jadinya 1/13 dikali 5, vektor 5, 12. Nah, boleh dioperasikan si 1/13-nya ke sini dan ke 12 atau kita keep dulu. Karena nanti bakal dikali dengan si panjang vektor OA. Oke. Nah, karena si vektor P adalah vektor satuan dari OA juga, berarti kita bisa tulis vektor OA dibagi panjang vektor OA sama dengan vektor P. Nah, kita kan mau cari si OA-nya ya, vektor OA-nya. Kita udah punya panjang vektor OA dan vektor P-nya. Berarti yang panjang OA ini bisa kita pindahin ke sini.
Jadinya vektor OA sama dengan vektor P dikali panjang vektor OA. Berarti vektor OA sama dengan ini panjang vektor OA, yang ini adalah vektor P-nya. Karena 39 dan 1/13 itu merupakan skalar atau bilangan biasa, berarti kita bisa operasikan nih 39 dikali 1/13. Bisa kita coret 39 bagi 13 ya, hasilnya itu 3. Nah, berarti vektor OA-nya adalah 3 kali 5 dan 3 kali 12. Jadinya OA sama dengan vektor 15 dan 36. Kayak gitu. Ini hasil dari soal yang nomor 3. Ada yang mau ditanya dulu terkait vektor satuan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita next ke materi selanjutnya, yaitu tentang kesamaan vektor. Nah, definisinya adalah, misalkan ada dua vektor nih, vektor A dan vektor B. Kedua vektor itu dikatakan sama jika arah dan modulus atau panjangnya sama. Gitu. Ada catatan kalau kesamaan dua vektor itu tidak ditentukan oleh posisinya. Gitu. Misalkan ada vektor A itu X1 Y1 ya. Terus vektor B itu X2 Y2. Nah, dikatakan sama kalau si X1 itu hasilnya sama kayak X2 dan Y1 itu sama kayak Y2. Next ke contoh soal. Diketahui titik A itu 1, -4, titik B -3, titik R 3,1, dan titik S -1,4. Nah, buktikan kalau vektor AB itu sama dengan vektor RS. Caranya, pertama kita cari dulu vektor AB. Vektor AB berarti vektor basis B dikurang vektor basis A. Jadinya, -3 -1 dikurang 1 -4. -3 kurang 1 itu hasilnya -4. -1 dikurang -4. Min ketemu min plus ya jadinya. Berarti -1 tambah 4 hasilnya 3. Nah, kita cek nih si vektor RS itu hasilnya -4 3 juga atau enggak gitu. Kalau misalkan ternyata hasilnya -4 sama 3, berarti vektor AB itu sama dengan vektor RS. Oke. Kita cek vektor RS-nya berarti vektor basis S dikurang vektor basis R. Jadinya -1 4 dikurang 3 1. -1 dikurang 3 hasilnya -4. 4 dikurang 1 hasilnya 3. Ternyata sama kan? X-nya sama-sama -4, Y-nya sama-sama 3. Berarti di sini terbukti kalau vektor B itu sama dengan vektor RS. Kayak gitu. Nah, ilustrasinya kalau kita gambarin vektor AB, berarti dari sini ke sini ya. Terus vektor R dari sini ke sini. Nah, kan si vektornya tadi sama, -4 sama 3. Kita cek si panjangnya. Berarti di sini -4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadinya akar dari 25, berarti panjangnya 5. Yang ini juga sama. Akar dari -4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya akar dari 25 sama dengan 5. Karena panjangnya sama dan arahnya juga sama, sama-sama ke atas, miring ke atas, berarti vektor AB itu sama kayak gitu. Meskipun posisinya beda, yang satu ada di bawah, yang satu ada di atas, tapi karena besar dan arahnya sama, berarti terbukti kalau kedua vektor itu sama kayak gitu. Oke. Next ke contoh soal yang kedua. Diketahui jajar genjang KLMN dengan koordinat titik
K-nya di min 2,-3, L-nya di min 1,1, M-nya di 4,-2. Nah, disuruh tentukan koordinat dari titik N-nya. Nah, kita bisa pakai kesamaan vektor. Misalkan ada ini ya, titik K-nya min 2,-3, L-nya min 1,1, M-nya di 4,-2. Nah, biar membentuk jejar genjang itu harus diapain? Oke, kita lihat. Kan kalau misalkan jejar genjang itu sisi yang berhadapan akan sama panjang ya. Jadi kita bisa pakai buat nyari si titik N-nya. Misalkan N-nya X, Y, itu pakai kesamaan vektor KL sama dengan MN. Kayak gitu. Nah, silakan dicoba dulu sendiri, cari dulu vektor KL-nya dan vektor MN-nya. Kayak gitu. Setelah itu dicari X-nya berapa, Y-nya berapa. Silakan dicoba, Ibu kasih waktu 3 menit lagi ya.
Yang udah nemu isinya? Saya sudah, Bu. Sudah? Berapa, Nabil? Nabil bukan? Enggak. Berapa? Agak putus-putus suaranya. Iya. Sama, Bu. Putus-putus. Oh ya, oke. X-nya 5, Y-nya 2. Ya, X-nya 5, Y-nya 2 ya. Oke, kita bahas secara hitung-hitungannya, aljabarnya. Nah, kan tadi dibikin persamaan antara vektor KL dan vektor MN. Berarti vektor KL itu L dikurang K. Terus yang MN berarti N dikurang M. Nah, jadinya min 1, 1 dikurang min 2, min 3. Terus yang MN-nya itu XY dikurang 4, min 2. Dioperasikan, jadinya min 1, min negatif 2. Min ketemu min itu plus ya, jadinya min 1 tambah 2 hasilnya 1. Terus ini juga kalau dijumlah, min ketemu negatif hasilnya positif, jadi 1 ditambah 3, 4. Terus yang sebelah kanan berarti X min 4. Terus Y dikurang negatif 2. Min ketemu min plus. Jadinya Y plus 2. Nah, karena tadi kesamaan matriks itu X kanan sama X kiri bakal sama, berarti kita bisa bikin persamaan X min 4 sama dengan 1. Min 4 pindah ruas, jadinya plus 4. Berarti X-nya 1 ditambah 4, jadi 5. Terus yang Y-nya juga sama. Y plus 2 sama dengan 4. Plus 2-nya pindah ruas, jadi min 2. Berarti Y-nya 4 min 2. Hasilnya 2. Kayak gitu. Jadi si koordinat titik M-nya adalah 5,2. Gitu ya. Nah, sebenarnya bisa juga pakai cara lain, yaitu kesamaan si vektor KM sampai ke dan vektor LN. Kayak gitu. Jadi bisa ada 2 cara. Oke. Next ke materi selanjutnya, yaitu tentang penjumlahan vektor. Nah, 2 buah vektor atau lebih hasilnya kalau dijumlahkan itu dinamakan dengan vektor hasil atau resultan. Jadi kalau misalkan ada soal, misalkan A-nya vektor A sama dengan sekian-sekian, terus vektor B sama dengan sekian-sekian, tentukan resultan dari vektor AB. Berarti itu yang ditanyakan adalah penjumlahan dari vektor A dan vektor B, kayak gitu. Belum. Nah, secara geometris atau visual, cara menjumlahkan itu ada 3 cara atau 3 metode. Yang pertama dengan metode jejer genjang. Maksudnya kayak gimana? Jadi kalau misalkan ada vektor A dan vektor B dijumlahkan dengan metode jejer genjang, berarti si titik pangkal dari vektor A dan titik pangkal dari vektor B itu disatukan. Lalu kita buat bayangan vektor A yang panjangnya sama dan searah dengan vektor A. Dan dibuat juga vektor B yang searah dengan vektor B dan panjangnya sama dengan vektor B, sehingga membentuk suatu jejer genjang. Nah, hasil dari penjumlahannya, vektor A ditambah vektor B-nya itu dari pangkal sampai ke pertemuan ujung bayangannya. Jadi dari sini sampai ke sini, hasil A plus B-nya secara visual. Terus yang kedua itu ada metode segitiga. Nah, metode segitiga itu kalau misalkan tadi pangkal ketemu pangkal, sekarang pangkal ketemu ujung. Jadi A tambah B-nya itu pangkal dari B ketemu dengan ujung dari A. Nah, hasil A plus B-nya adalah dari pangkal A sampai ke ujung B.
Kayak gitu. Terus yang ketiga adalah metode segi banyak. Nah, metode segi banyak ini adalah pengembangan dari metode segitiga. Kan kalau segitiga itu cuma 2 vektor, kalau segi banyak itu bisa beberapa vektor. Jadi ada vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Hasilnya itu A B C D-nya adalah dari pangkal A sampai ke ujung pangkal D. Oke, gitu. Secara gambaran. Nah, secara hitung-hitungan atau aljabarnya adalah kalau ada 2 vektor, misalkan A-nya itu XA, YA, ZA, B-nya XB, YB, ZB, maka A plus B-nya adalah XA ditambah XB, YA ditambah YB, dan ZA ditambah ZB. Kayak gitu. Jadi X ditambah X, Y ditambah Y, Z ditambah Z. Ini secara hitung-hitungan. Oke. Contohnya, misalkan ada vektor A min 35, vektor B 8 min 3, tentukan vektor A ditambah vektor B. Berarti caranya vektor A ditambah vektor B itu secara aljabar jadi min 3 ditambah 8 dan 5 ditambah negatif 3. Berarti A plus B-nya adalah 5 dan 2. Min 3 tambah 8 hasilnya 5. 5 ditambah negatif 3 hasilnya 2. Oke. Nah, secara geometri bentuknya adalah kayak gini. Kan kalau vektor A itu berarti mulainya dari titik 0,0 sampai ke titik min 3,5 ya. Oke. Vektor B itu 8, min 3, berarti mulainya dari 0,0 sampai ke 8, min 3. Kita bikin pakai metode jejar genjang. Ini. Nah, hasil penjumlahannya adalah dari 0,0 sampai ke pertemuan ujung bayangannya di sini, 52. Sama hasilnya kan? Kayak gitu. Jadi ini yang sebelah sebelah kiri itu secara gambaran, yang sebelah kanan itu secara aljabar. Oke, next ke contoh yang kedua. Diketahui titik A 8,1, titik B 4,4, titik C min 2,2, dan titik D min 4, min 3. Tentukan vektor AB ditambah vektor CD. Berarti kita cari dulu sih vektor AB dan vektor CD-nya. Setelah itu dijumlahkan. So, dicoba dulu ya sendiri. Ibu kasih waktu 3 menit lagi.
Ada yang udah nemu hasilnya? Sudah, Bu. Sudah? Gimana, Cila? Hasilnya min 6 sama min 2. Min 6 sama min 2. Oke. Pertama berarti cari dulu si AB-nya ya. Hasil AB-nya berapa, Cil? AB-nya min 4 sama 3. Min 4 sama 3 karena B dikurang A ya. Terus hasil CD-nya, vektor CD-nya? Min 2 sama min 5. Ya, min 2 sama min 5. Karena vektor basis D dikurang vektor basis C. Kayak gini ya hitung-hitungannya. Kan B-nya itu, ini B, ini A. Ini D, ini C. Nah, B-nya kan 4 dikurang A-nya 8, 1. Berarti 4 kurang 8 hasilnya min 4. 4 kurang 1 hasilnya 3. Terus yang CD, D-nya itu min 4, min 3. Terus C-nya itu min 2 sama 2. Nah, yang D berarti min 4 dikurang min 2, min ketemu min jadinya plus ya. Jadi min 4 tambah 2 hasilnya min 2. Terus yang Y-nya min 3 dikurang 2. Jadi min 5. Setelah itu tinggal dijumlahkan. Berarti AB plus CD sama dengan min 4, 3 ditambah min 2, min 5. Jadinya min 6, min 2. Kayak gitu. Betul ya. Nah, secara geometris atau secara yang kita gambarkan di sumbu koordinat adalah kan AB-nya itu dari 81 sampai ke 44. Sini. Terus yang C-nya itu CD-nya dari C min 2,2 sampai ke min 4,3. Sini ya. Nah, ini kan misal nih si si vektornya ya, yang satu di atas, yang satu di bawah. Nah, kita bisa bikin bayangan vektor CD dengan mempertemukan si titik pangkal C dengan titik ujung B. Kita pakai metode segitiga. Jadinya kayak gini. Oke, karena pindah berarti si titik D-nya juga pindah kan ya, jadi ke 2, -1. Nah, tadi kalau pakai metode segitiga itu hasil penjumlahannya kalau udah bentuknya segitiga kayak gini tinggal dari A sampai ke D. Hasil penjumlahan dari vektor AB tambah CD-nya. Nah, dibuktikan dengan kita cari vektor AD-nya. Vektor AD-nya itu berarti vektor D dikurang vektor A. D-nya itu 2,-1, terus A-nya 8,1. Jadinya min 6 dan min 2. Sama-sama hasilnya min 6 dan min 2. Kayak gitu. Jadi terbukti kalau si contoh soal yang kedua ini bisa dicari juga pakai gambaran secara geometris dengan metode segitiga. Kayak gitu. Udah selesai materi pertemuan hari ini. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu? Dari 3 materi dan beberapa contoh soal yang sudah disampaikan. Ada ributnya itu dia akan mendapatkan saldo lagi ya, diberikan akhir tahun. Saldonya tidak mengambil dari saldo operasi, bukan saldo toko. Nah, saldo tokonya nanti sebagai persentasenya nanti kita ubah lagi. Tidak atau belum ada, Bu? Kenapa? Tidak ada atau belum ada mungkin. Yang ada atau belum ada, gimana maksudnya? Belum bisa deh yang ditanyakannya gitu. Oh, oke. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh PC ke Ibu aja ya lewat WA gitu. Nah, setelah ini berarti kalian coba kerjakan latihan soalnya yang udah Ibu upload di Quizzes. Deadline-nya itu sampai tanggal 2 jam 6 sore seperti biasa. Nah, coba dikotret si hasil dari mengerjakan soalnya karena setiap soal itu berhubungan satu sama lain, jadi cuman beda yang ditanya ini aja kayak gitu, jadi biar nggak lama buat motretnya.
Oke, kalau nggak ada yang mau disampaikan atau ditanyakan lagi, Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di live chat, live meeting. Kenapa? Karena dana sosial